kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Terakhir pembahasan kita di bab muhlikat ya, hal-hal atau amal perbuatan yang membinasakan atau menghancurkan amal baik kita, amal taat kita. Terakhir halaman berapa itu ya? 318, paragraf terakhir ya. Baik. Di pertemuan yang lalu beliau menjelaskan pentingnya seseorang memperhatikan nafkah yang halal dan makanan yang halal. Karena nafkah yang halal dan makanan yang halal, kata beliau di awal bab ini, ahammu muhimmatiddin, perkara agama yang paling dipentingkan adalah makanan halal. Apa yang masuk ke dalam perut kita harus benar-benar barang yang halal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal perbuatan orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah memerintahkan kita di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik yang aku rezekikan kepada kalian. Min thayyibati artinya makanan yang baik itu adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, yang maha bersih dari segala hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang maha baik. Segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti baik, dan Dia tidak akan menerima hal-hal yang dikembalikan, disodorkan kepada Dia kecuali hal-hal yang baik. Apa yang disodorkan kepada Allah, perbuatan atau amal ibadah yang terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun hal yang baik itu menempel di kulit seseorang yang melakukan amal taat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang datang Ash'ath akbar, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, kata Rasulullah, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai pakaian yang haram. Maksudnya apa? Maksudnya dia dapatkan dengan cara yang tidak baik. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu sehari-harinya disuplai dengan barang yang haram, dengan barang yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabalahu, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah? Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, perhatikan hadis ini. Ini yang disebut Rasulullah ini, di antaranya Nabi mengatakan pakaiannya haram. Dalam riwayat yang lain, siapa yang beli dari sesuatu yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Siapa yang sholat mengenakan pakaian yang haram tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara fikih sah. Secara fikih sholatnya sah, dipenuhi, suci dari hadas kecil, hadas besar, tidak ada najisnya, rokaatnya benar, fatihahnya dibaca dengan benar, tapi dia mengenakan pakaian yang haram, tidak diterima oleh Allah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad,
kalau pakaian yang menempel di badan pelaku taat saja menjadikan amal pelaku taat tadi tidak diterima, bagaimana dengan makanan yang masuk ke dalam badannya pelaku amal taat tadi? Makanan yang sudah bercampur dengan darahnya, dia alirkan bercampur dengan seluruh dagingnya, padahal kata Rasulullah SAW, setiap daging nabata min haram, yang tumbuh dari barang haram, annar aulalahu, maka api lebih pantas bagi daging tadi daripada mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua yang disampaikan ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya kita itu memperhatikan segala sesuatu yang masuk ke perut kita, ke perut pasangan hidup kita, dan ke perut anak-anak kita dan siapa yang berada di bawah tanggung jawab kita. Penting sekali. Sebab kita menginginkan hidup kita ini tidak sekedar bahagia di dunia ini, tapi kita menginginkan kebahagiaan itu sampai nanti kita di akhirat. Kita tidak sekedar menginginkan kebahagiaan anak-anak kita itu hanya sekedar di dunia saja, tapi kita menginginkan anak-anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita ini terus bahagia sampai nanti ketika mereka wafat kembali kepada Allah, dan nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hakikat kehidupan yang sebenarnya, hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kehidupan di dunia ini semu, kebahagiaan, kegembiraan di dunia ini, ada enggak orang bahagia, gembira di dunia? Ada, tapi semu. Kenikmatan di dunia ini semu, fata morgana. Ada kenikmatannya enggak dunia ini? Ada, tapi fata morgana. Kok bisa fata morgana? Ya, dicicipi sebentar, hilang. Fata morgana. Tapi hakikat kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan yang sebenarnya adalah nanti ketika kita hidup di akhirat dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita harus memperhatikan faktor makanan ini. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang memakan makanan barang yang haram, alima au lam ta'lam, sya'a au aba, kata Rasulullah. Siapa yang makan makanan barang haram, dia sadar atau tidak sadar, dia menginginkan itu atau terpaksa, asad jawarihuhu, maka dampak dari makanan haram itu akan menjadikan organ tubuhnya itu sulit beramal taat, mudah bermaksiat. Kalau kita mau menghendaki hidup kita baik, keluarga kita baik, perhatikan makanannya. Nanti keluarga kita itu akan mudah beramal taat dan akan mudah meninggalkan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita kenal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nafkah yang tidak baik. Dan kalau sudah ada yang masuk ke perut kita, semoga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan di sisa umur kita dari barang-barang yang tidak baik, sehingga hidup kita bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sekarang. Wa amma syubuhat, yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah barang-barang yang jelas haram, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada barang syubhat, mutasyabihat atau mutasyabih, yaitu samar, barang yang statusnya samar. Nah, wa amma syubhat, sedangkan untuk barang-barang yang syubhat atau makanan yang syubhat, yang samar statusnya, atau harta yang syubhat, atau mata pencaharian yang syubhat, fayata'akkad
ijtinabuha. Maka hendaklah orang yang sayang kepada agamanya, sayang kepada kehidupannya, terutama nanti di akhirat. Siapa yang memperhatikan kehidupannya di akhirat, yang yakin nanti di akhirat itu, kecuali kalau orang tidak yakin. Orang kalau tidak punya iman, hidupnya itu yang dia percayai materi saja, yang kelihatan dia percaya, yang tidak kelihatan dia tidak percaya. Banyak tidak orang seperti itu? Banyak. Jadi ya sudah, dia berasumsi orang yang mati itu ya sudah jadi tanah, hilang dia. Atau ada lagi yang berasumsi orang yang mati itu nanti hidup, dia hidupnya di mana? Nanti campur sama tumbuh-tumbuhan, campur, nanti ada yang tumbuh lagi, nanti dia ngulang lagi. Kalau dia baik, dia ngulang lagi, nanti mungkin bisa lebih jadi manusia yang ganteng. Dulunya dia manusia yang biasa-biasa, tapi karena dia baik, mati dia ngulang lagi, dia hidup lagi, jadi manusia yang lebih tinggi makomnya, lebih tinggi kedudukannya. Ini reinkarnasi ini ya. Oh, orang Islam tidak percaya seperti itu. Kalau seperti itu nanti kapan ini hisabnya? Tidak ada hisab itu ya. Ya sudah, hidup terus Tuhannya di mana itu? Kita tidak mempercayai hal seperti itu. Kita mempercayai setiap manusia yang beramal baik dan beramal buruk, nanti dia ketika wafat, dia akan merasakan dampak dari amal baik dan amal buruknya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yauma idz yasurun nasu ashtatan liyuraw amal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang beramal baik setitik yarahu, dia akan melihat dampak dari amal baiknya. Tapi sebaliknya, yarahu apa itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal buruk, mithqala dzarratin syarran, setitik keburukan, beramal setitik keburukan, yarahu, dia juga akan melihat dampak dari amal perbuatannya. Kalau dia punya iman terhadap hal seperti ini, ada Allah yang melihat, semua amal perbuatannya dicatat, terus nanti catatannya itu akan disodorkan ke dia, lalu dia akan melihat apa yang dia perbuat ketika di dunia dan akan dibalas. Kalau dia tahu semua ini, maka dia pasti yata'akkad ijtinabuha. Ini barang tidak jelas, statusnya tidak jelas. Yata'akkad ijtinabuha, dia pasti akan memastikan dia akan menjauhi barang yang tidak jelas ini. Amma syubuhat fayata'akkad ijtinabuha. Hendaklah seseorang itu memastikan dia itu menjauhi barang syubhat tadi. Warubbama wajab. Boleh jadi bukan cuma memastikan menjauhi karena rasa takutnya, boleh jadi wajib bagi dia menjauhi barang syubhat tadi. Kenapa kok ada dua ini, ya ta'akkad sama wajab? Ya sebab barang syubhat itu boleh jadi dia itu bukan haram. Boleh jadi dia itu bukan haram, tapi dia itu samar-samar, bisa jadi samar-samar kehalalannya, bisa jadi samar-samar haramnya. Nah, kalau nanti akan dibahas, ada barang syubhat yang cenderung halal, itu kamu boleh memakannya, tapi lebih aman kalau kamu meninggalkannya. Ada barang syubhat yang cenderung haram, itu wajib kamu meninggalkannya. Karena 70% ini adalah sesuatu yang haram. Halalnya mungkin ada tapi tipis. Itu wajib kamu
meninggalkannya, walaupun dia tidak disebut haram, tapi dia lebih condong kepada barang yang haram. Apa dalilnya? Kalau makan makanan yang halal, jelas dalilnya. Meninggalkan barang yang haram, jelas dalilnya. Lalu apa dalilnya? Kita ini diharuskan meninggalkan barang yang syubhat. Dalilnya adalah hadis yang tadi saya baca. Wa fil haditsis sahih, dan di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad bersabda, "Manittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ittaqa yaitu menjauhi, asyubuhati, siapa yang menjauhi barang yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi, maka dia telah berlepas tangan untuk kepentingan agamanya. Maksudnya dia telah menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan dia menyelamatkan kehormatannya. Selamat dia dari hal-hal yang cela, hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah, dan dia telah menyelamatkan agamanya. Kenapa dia telah menyelamatkan agamanya? Sebab dia telah berhati-hati. Karena kalau dia tidak berhati-hati dari barang syubhat ini, ditakutkan itu barang yang haram, lalu dia lalai, lalu dia makan, ternyata itu barang yang haram, maka telah kita bahas dampak dari makan makanan yang haram tadi terhadap agama. Pasti nanti badan kita akan menjadi malas beramal taat. Diajak untuk kepentingan dunia nomor 1. Diajak untuk kepentingan akhirat, alasannya ada 3.000. Kalau diajak pergi ke masjid, baru mendung, belum gerimis ya. Wah, ini hujan terus ini. Padahal mendung, gerimis saja belum ini ya. Baru mendung. Begitu diajak pergi untuk hal-hal yang duniawi, pergi ke mall, restoran, nonton bioskop, mau hujan guntur 30 kali setiap detik, dia bilang, wah ini darurat, ini kita tidak usah pergi. Nah, ini pergi tidak ada masalah kok. Nah, itu perlu diteliti nih, makanannya betul apa enggak ini orang. Kalau diajak sholat berjamaah, susahnya luar biasa. Diajak sholat berjamaah, susahnya luar biasa. Diajak main game berjamaah, wah asyiknya luar biasa deh. Main game berjamaah, asyik. Main game kalau sendiri tidak enak. Main game itu berjamaah paling rasyik itu. Tapi kalau sholat berjamaah, wah susahnya luar biasa. Diajak berakhlak yang baik, susahnya luar biasa. Diajak sedekah, susah luar biasa. Ini kamu perhatikan dulu makanannya. Kamu perhatikan di dalam diri kamu, jangan-jangan makanan kamu ini ada yang tidak baik. Jangan-jangan, walaupun faktornya bisa dari macam-macam ya. Bisa jadi juga karena hawa nafsunya yang terlalu kuat. Tapi hawa nafsu yang terlalu kuat itu bisa jadi karena faktor makanan yang tidak diperhatikan. Karena sumbernya penyakit itu adalah makanan. Rasulullah yang mengatakan itu. Sumber segala penyakit adalah perut, kata Rasulullah. Sumbernya segala penyakit itu adalah makanan. Ini ucapannya Rasul ini, sumber segala penyakit fisik dan non fisik. Sumber segalanya, orang yang sakit semua ini gara-gara apa? Makan. Gara-gara perut ini ya. Gara-gara perut, orang sakit ginjal gara-gara perut, sakit jantung gara-gara perut, karena dia tidak memperhatikan makanannya. Sakit non fisik ya juga gara-gara makanan. Karena dia tidak memperhatikan makanan. Makanya siapa yang menjaga diri dari barang syubhat ini, wah ini orang sudah luar biasa. Ini orang betul-betul aman agamanya dan aman kehormatannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang tergelincir melalaikan barang syubhat, tergelincir jatuh di dalam barang yang syubhat, waqa'a fil haram,
maka dia akan jatuh di barang yang haram, jatuh di lembah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kok bisa? Bisa. Jelas. Karena dia pada saat mengkonsumsi barang syubhat itu, dia mengkonsumsinya dengan tidak tahu ini halal atau tidak. Berbahaya. Makanya di dalam hadis itu kata Rasulullah membuat perumpamaan, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaga'fi. Kata Rasulullah. Di dalam hadis ini Rasulullah membuat perumpamaan, orang yang dekat-dekat dengan barang syubhat itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti penggembala kambing itu. Kambingnya kan ada banyak itu. Tapi dia menggembalakan kambingnya di pinggir jurang, di tepi jurang. Aneh ini orang. Wong dia itu bisa mengembalakan kambingnya enak di tengah-tengah padang, kenapa dia cari di tepi jurang? Kata Rasulullah, jangan salahkan kalau ada kambingmu yang jatuh ke jurang. Yushiku ayyaga' fihi. Dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan dia itu kambingnya jatuh ke dalam jurang. Yang salah bukan jurangnya, yang salah itu adalah, yang salah juga bukan kambingnya, yang menggembalakan kambing itu yang salah. Nah, orang itu kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang di antara kalian itu bertanggung jawab atas gembalanya. Gembala kita itu ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di tanggung jawab kita. Di bawah tanggung jawab kita, itu tanggung jawab kita. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selain orang-orang yang ada di sekitar kita, yang merupakan tanggung jawab kita, anggota badan kita ini tanggung jawab kita sendiri. Anggota badan kita ini juga diibaratkan seperti gembala-gembala yang harus kita gembalakan ke jalan yang benar, di padang yang selamat. Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan dan kaki itu gembala kita semua. Kalau kita gembalakan di pinggir jurang keharaman, jangan salahkan kalau nanti salah satu dari anggota badan kita ini jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kamu yang memang suka di tempat yang tidak aman, suka di tempat yang berbahaya. Nah, kalau kita bahas syubhat ini, bisa kadang-kadang bentuknya makanan, bisa kadang-kadang bentuknya muamalah, jual beli, pernikahan, warisan. Kalau sudah ngomong syubhat ini bisa yang berkaitan dengan interaksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita makan, saat kita berjual beli, ada syubhatnya atau enggak? Karena itu menghasilkan uang harta, dan hartanya nanti kita gunakan untuk makanan juga. Bisa juga pernikahan. Pernikahan itu bisa syubhat enggak? Bisa syubhat. Kalau tidak jelas syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kita bisa jatuh di dalam barang yang syubhat dalam pernikahan itu. Kemudian contohnya pernikahan syubhat itu bagaimana, Ustaz? Contohnya di dalam fikih, umpama ini ya, saya dulu masih bayi pernah disusui oleh wanita di Jati Padang ini. Umpama ini tidak betul ini ya, cuma umpama saja. Saya umpamanya dulu masih bayi pernah disusui oleh wanita di Jati Padang. Wanita yang mana? Tidak jelas. Berarti setiap orang yang ada di Jati Padang ini ada kemungkinan saudara sepersusuan saya. Menikahi saudara sepersusuan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Berarti wanita satu Jati Padang syubhat untuk saya. Untuk saya. Sampai jelas siapa dulu yang masih kecil itu menyusui saya. Kalau enggak, seluruh wanita di kampung sini
syubhat untuk saya. Nah, jadi di dalam pernikahan itu ada syubhat juga. Juga di dalam warisan juga ada syubhat. Ini ada hal-hal yang sangat luas sekali, makanya kita harus mempelajari hukum agama supaya kita tidak jatuh di barang yang syubhat. Kita lanjutkan. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Yaribuk artinya tatasyakkak fih gitu ya. Tinggalkanlah hal-hal yang kau ragu-ragu terhadap, hal-hal yang meragukanmu menuju kepada hal-hal yang pasti gitu ya. Hal-hal yang tidak meragukanmu. Ini sabda Nabi ini yang meriwayatkan adalah cucunya sendiri, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hasan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Orang kalau mau aman pakai resep ini di dalam hidup. Tinggalkan hal-hal yang tidak pasti. Tidak pasti apa ini? Kehalalannya. Tidak pasti kehalalannya. Ini kamu belum tahu ini halal atau tidak. Tinggalkan. Menuju kepada hal-hal yang pasti. Yang kamu makan yang pasti saja. Yang kamu kenakan yang pasti saja. Yang masuk ke dalam saldomu yang pasti-pasti saja. Yang tidak pasti, tidak usah. Ini kamu lebih selamatnya nanti hidup di dalam dunia ini sampai menuju akhirat. Kalau hal-hal yang tidak pasti kamu masukkan di dalam perutmu, kamu masukkan ke dalam saldomu, nah ini ditakutkan siapa yang tidak menjauhi barang yang syubhat, waqa'a fil haram, nanti pasti akan kemasukan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjauhi syubhat dalam ucapan, terutama di masa sekarang ini. Apa syubhat dalam ucapan? Ucapan yang belum tahu kebenarannya. Orang zaman sekarang ini ucapan yang meragukan, kebenarannya tidak jelas. Orang ngomong tentang sesuatu yang dia tidak paham. Orang baca kitab, dia tafsirkan kitabnya sesuai dengan apa yang di kepalanya. Tidak jelas pemahamannya. Dia ceritakan kepada banyak orang. Ceramah dia. Ya Allah, akhirnya banyak orang yang pemahamannya menyimpang karena ucapan dia. Ini orang yang tidak warak. Orang yang tidak hati-hati di dalam hidupnya. Syubhat ucapannya, syubhat pemikirannya, syubhat pemahamannya. Ini sangat berbahaya sekali. Lebih bahaya daripada makanan syubhat yang masuk ke perut. Kalau makanan syubhat yang masuk ke perut, yang syubhat dia sendiri. Tapi kalau pemikiran, pemahaman syubhat disebarkan kepada orang, 1000 orang sesat, dia nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Oh, zaman sekarang lebih parah lagi. 1000 orang itu tidak harus hadir di satu tempat. Dia tinggal ngevlog gitu ya, streaming. Ada bisa jadi yang lihat 50.000 orang. Kalau viral bisa berjuta-juta orang. Dia jelaskan dengan PD-nya luar biasa. Padahal dia ucapannya ucapan yang syubhat, penuh dengan ketidakjelasan, ditelan mentah-mentah oleh orang yang kosong. Pulang semua orang ini, jutaan orang membawa pemahaman yang menyimpang dari satu orang ini. Nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara orang yang wara', dia tidak akan menyampaikan suatu berita kecuali jelas kebenarannya. Bukan dari broadcast. Orang zaman sekarang ini tidak punya sifat wara'. Broadcast belum jelas kebenarannya, disebar langsung karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti ego. Akhirnya dia, yang tadinya dia tidak ikut-ikut, dia jadi ikut di dalam masalah.
Ikut di dalam masalah. Ini saya jelaskan. Sebentar lagi tahun-tahun politik. Banyak barang syubhat bertebaran di media sosial. Ya. Saya jelaskan. Jangan sampai kita yang nggak dapat apa-apa ikut nyangkut nanti ditanyai Allah di akhirat. Karena kita sebarkan berita yang tidak jelas. Kalau mau selamat hidupnya pakai prinsip Nabi Muhammad SAW ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya, kejelasannya. Ambil sesuatu yang jelas. Yang tidak jelas, tinggalkan. Termasuk berita yang tidak jelas, tinggalkan. Berita yang jelas saja, berita yang jelas, ini berita yang benar, sudah jelas ini. Itu kita mau menyampaikannya harus menimbang. Ini manfaat atau madorot kalau saya sampaikan. Kalau saya sampaikan ini madorot, walaupun itu benar. Ini kalau saya sampaikan, justru membawa perpecahan, madorot, lebih baik kamu telan. Lebih baik kamu telan. Apalagi berita yang tidak jelas kebenarannya. Kalau kamu sampaikan, kamu nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanggung jawab di hadapan Allah. Sekarang mungkin kamu tidak akan merasakan apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti banyak umat manusia masuk ke neraka dilempar dari atas 70 tahun belum sampai dasarnya. Nabi Muhammad yang mengatakan, dilempar dari atas ini 70 tahun ini, jatuh 70 tahun belum sampai dasarnya. Karena apa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena ini. Nabi menunjuk lisannya, karena dia menyampaikan sesuatu waktu di dunia dengan lisannya, yang dia anggap waktu di dunia itu, dia menganggap itu bukan masalah besar. Itu yang berbahaya itu ya. Orang ngomong, dia anggap ini bukan masalah besar. Waktu di dunia, ini Nabi yang mengatakannya. Dia menganggapnya ini masalah sepele. Cuma tinggal send broadcast. Sepele. Send broadcastnya ini sama tiduran lagi. Sepele. Dia bisa membuat peperangan, perpecahan. Dia tidak tahu ini dampaknya nanti 70 tahun masuk ke neraka belum sampai di dasarnya. Hati-hati. Ini saya mengingatkan diri saya dan siapa yang hadir dan siapa yang mendengarkan. Hati-hati terhadap lisan. Hati-hati terhadap berita. Sudah Pak, kalau kita mau hidupnya enak, setiap hari sudah hidup ibadah sama hadir majelis taklim ini loh, baca kitab Habib Abdullah Haddad ini, sudah hidup kita selamat. Kumpul sama orang seperti ini jelas selamatnya. Tapi kalau kumpul sama orang bahas berita yang tidak jelas, apalagi bahas politik, sudah kita nanti campur aduk di dalam situ, pasti kemasukan barang-barang syubhat dari ucapan kita. Kata Rasulullah SAW, faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh di lembah syubhat, maka dia pasti ini kata Rasulullah, jatuh di barang yang haram. Siapa yang banyak ngomong, pasti terpeleset. Pasti terpeleset. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dijauhkan dari segala bentuk fitnah, disatukan hati kita dan dijadikan kita ini umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat tempat anugerah Allah, bukan umat tempat ujian, musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wasyubuhat, apa sih syubhat itu? Jadi apa sebetulnya pengertian syubhat itu? Kullu syai'in asyubuhat, kullu syai'in tatasyakkak fihi wa tataraddad fi kaunihi halalan aw haraman syakkan wa taraddudan yansha'an asbabin muta'aridatin. Ini makna syubhat. Barang syubhat itu adalah segala sesuatu maksudnya bentuknya ya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa makanan, bisa mata pencaharian, bisa pernikahan, bisa ucapan,
bisa warisan, dan hal-hal yang semacam itu. Kullu syai'in tatasyakkak fihi, yang kamu itu syak terhadap hal tersebut. Syak itu ragu-ragu, ini halal atau haram, ini sah atau batil, halal atau haram, sah atau batil. Tatasyakkak fihi wa taraddad, dan kamu itu ragu-ragu, taraddad, bimbang, ragu-ragu. Tapi ini kembalinya kepada person, ya. Kamu ragu-ragu dalam menghadapi itu. Ragu-ragu apa? Bimbang apa? Kaunuhu halalan au haraman. Ini yang saya hadapi, ini sesuatu yang dihalalkan atau sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang sah atau sesuatu yang batil. Ragu-ragu, ya. Syakkan wa taraddudan, yaitu ragu-ragu dan kebimbangan, yansya, yang muncul, ragu-ragu dan kebimbangan itu, yansya, itu artinya nasya'a yansya, itu muncul, yang muncul an asbab muta'aridah, dari sebab-sebab yang bermacam-macam atau yang saling bertentangan. Dari banyak sebab gitu ya, yang saling bertentangan. Bisa ini, bisa ini. Atau yang bermacam-macam. Famakana min syubuhat, ini triknya ya. Kemudian beliau memberi batasan ini. Famakana minasyubuhat asluhul hil, kalau kamu mendapati barang syubhat yang asal muasalnya adalah sesuatu yang halal, ini sebetulnya halal. Jadi lebih kuat halalnya ini ya. Barang syubhat yang lebih kuat halalnya. Asluhu al-hil, lebih kuat halalnya. Thumma tara asyak fi tahrimihi. Tapi kemudian timbul di dalam hati kamu ini nanti haram, jangan-jangan haram ini gitu. Umpamanya kamu datang ke restoran, umpama aja ya, kamu datang ke restoran yang penjualnya muslim, penjualnya ini seorang muslim. Kamu sering ketemu dia sholat, berarti dia mementingkan agama. Kamu minta makan, pesan menunya umpamanya sate kambing di situ, atau sate ayam. Kemudian dihidangkan ke kamu. Ternyata umpamanya ini, kalau zaman sekarang ya, tidak ada sertifikat halalnya ini. Kan tidak ada sertifikat halalnya, ini belum tentu haram juga ya. Nah, umpama ini cuma umpama saja, itu lebih kuat halalnya, tapi tiba-tiba kamu ragu-ragu, atau jangan bahas pakai sertifikat sudah, atau dagingnya hadir ke kamu, cuma kamu ragu-ragu, ini orang dapat dagingnya dari mana? Nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri ini dia paham tidak cara menyembelih yang benar, umpama ini. Artinya kasusnya lebih kuat halalnya, tapi timbul lintasan yang meragukan kamu ini haram atau tidak ini. Tapi lebih kuat halalnya. Kata beliau, famakana minasyubuhat asluhul hil, kalau barang syubhat itu asal usulnya itu halal,
lebih kuat kehalalannya, tsumma tara asyakku fi tahrimihi, lalu tiba-tiba datanglah keraguan-raguanmu atas keharamannya, fayajuzul akhdha fihi bil asal. Kamu boleh mengambil barang tadi atau memakannya karena kamu kembali kepada asal pokoknya, yaitu halal. Pokoknya adalah halal, yang ragu-ragu adalah haram. Berarti asalnya adalah halal. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang kamu yakin apa? Halalnya. Yang kamu ragu-ragu adalah yang kamu ini haram atau tidak. Tujulah yang halal tadi. Jadi kamu boleh memakannya. Sama seperti contohnya, kalau di dalam fikih, kamu sudah wudhu, mau sholat isya, kamu wudhu. Tiba-tiba wudhunya dari sebelum adzan umpamanya. Tiba-tiba adzan isya. Adzan isya, kemudian sebentar lagi qomat, lalu qomat. Kamu dengar qomat adzan isya, kamu mau sholat isya, tiba-tiba terlintas dalam hati kamu. Loh, ini tadi saya kentut apa enggak ya? Batal apa enggak ya saya ya? Umpama ini ya. Berarti yang yakin apa? Yang kamu yakin kamu sudah wudhu tadi. Kamu yakin kamu sudah wudhu? Yakin saya sudah wudhu tadi. Yang kamu ragu-ragu apa? Batal apa enggak? Berarti yang lebih kuat apa? Yang yakin kan? Yang yakin saya sudah wudhu tadi. Cuma saya ragu-ragu batal atau tidak. Ambil yang yakin. Yang yakin adalah kamu sudah wudhu. Kata Sahibuz Zubat, idza tara syakkun bididdihi amil yaginuhu wasabigun idza juhil. Yaginuhu, yang diambil itu yang yakin, ya. Idza tara syakkun bididdihi amil. Kalau datang keraguan-raguan kepadamu, bididdihi amil. Lakukanlah yang bertentangan dengan apa yang ragu-ragu tadi. Ambil yang yakin adalah yang wudhu. Sama seperti itu. Ini kamu yakin ini barang halal. Tiba-tiba masuk keraguan-raguan, ini haram apa enggak ya? Loh, ini jangan-jangan haram. Loh, yang kamu yakin apa? Halal. Ambil yang halal tadi. Ambil yang kamu halal. Nah, dibolehkan. Tapi ini kalimatnya ini fayajuzu. Yajuzu itu artinya dibolehkan. Al-akhdhu fihi bil asal. Dibolehkan dalam agama kamu mengambil barang tadi dengan bertumpu pada keyakinan kamu bahwa ini adalah barang yang halal. Sedangkan haramnya itu hanya ragu-ragu saja. Hanya ragu-ragu. Tapi di dalam agama itu ada kelas umum dan ada kelas khusus. Dalam agama itu ada kelas umum, ada kelas kalangan khusus. Kalangan khusus itu kalangan warok tadi. Kalangan umum itu kalangan umat Islam pada umumnya. Kalangan khusus itu orang-orang yang sudah naik setingkat di atas umum. Orang-orang yang warok. Nah, ini kata-kata yajuzul akhdha fihi bil asli untuk orang awam. Untuk orang awam. Boleh kamu mengambil barang tadi dengan berdasarkan kehalalan di keyakinanmu. Ini untuk orang awam. Tapi dia mengatakan wal warok. Nah, sedangkan kalangan khusus, sedangkan sikap waroknya apa? Sikap waroknya an hadhihi syubhah, dalam barang yang syubhah ini fadilatun muhimmatun. Kalau kamu menerapkan sikap warok di dalam syubhat ini, maka itu adalah sesuatu yang lebih utama dan lebih penting, lebih selamat. Jadi kalau kita mau lebih selamat, lebih penting,
begitu timbul keraguan-raguan di dalam diri kita, ya kita tinggalkan. Tapi kalau kita belum sampai, Ustadz, saya di situ, Ustadz. Kalau suruh ninggalkan, saya belum sampai di situ. Ya sudah, berarti batasan kamu ini lebih besar halalnya atau haramnya? Enggak, saya lebih yakin halalnya. Haramnya itu hanya lintasan saja, ya sudah, enggak apa-apa, kamu ambil. Tapi ini dengan pengetahuan yang benar loh ya, bukan otak-atik sendiri ini ya, dengan pengetahuan yang benar. Nah, ini perbedaan kalangan awam dan kalangan orang khusus. Kalau kalangan orang awam, kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, dia bahas bab perut gitu ya. Juga di dalam Ihya Ulumuddin dia membahas tentang bab halal dan haram. Kalau kalangan umum, kata Imam Ghazali, sepanjang tidak ketahuan sebab-sebab haramnya, maka dia adalah halal. Kalau di depan kamu ini ada barang yang kamu tidak tahu barang ini haram atau tidak, sebab-sebab atau dalil-dalil yang menyatakan barang ini haram tidak ada, tidak kamu lihat, maka barang itu dihukumi halal dan kamu boleh mengkonsumsinya. Faham maksud saya? Tapi kalau kalangan wara' di atas itu, kalau kalangan wara', sepanjang kamu tidak menemukan dalil kehalalan benda ini, maka itu haram bagi kamu. Nah, ini setingkat di atasnya, ini lebih berat ini ya. Jadi umpama ini ya, umpama ada satu binatang umpamanya ya, ada satu binatang yang kamu tidak tahu, kamu tidak mengetahui bahwa binatang ini diharamkan, tidak ada kok dalilnya yang mengharamkan binatang ini, tidak ada. Dari Al-Quran tidak ada, dari hadis tidak ada, dari ijma' ulama tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan binatang ini. Kan ada ciri-cirinya binatang yang makanya saya katakan harus belajar dulu loh ya. Bukan menyimpulkan menurut saya, ini tidak ada menurut saya. Harus belajar nih ya. Nanti menurut kamu yang kamu tidak tahu itu banyak karena kamu tidak belajar, akhirnya ular kamu makan, anjing kamu makan karena kamu tidak tahu kok dalil haramnya. Saya tidak tahu ada dalil, bukan itu maksudnya. Tapi kamu sudah mempelajari, tapi kamu tidak pernah menemukan binatang ini diharamkan di Al-Quran atau di hadis atau di ijma' ulama. Kalau orang awam halal makan. Tapi kalau orang wara' kebalikannya. Ada enggak dalil yang menghalalkan binatang ini di Al-Quran, di hadis atau ijma' ulama? Enggak ketemu, saya enggak mau nyentuh binatang ini. Ini kan berarti setingkat di atasnya. Nah, para ulama itu bukan para aulia Allah Subhanahu wa taala, tingkat waroknya bukan sekedar di hal-hal yang urgent untuk dimakan, bahkan di hal-hal yang sampai detail sekali, seperti cerita seorang ulama yang tidak mau berinteraksi, tidak mau makan kecuali ada dalil yang mengatakan itu sunnah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dia mau menjadikan hidupnya semua itu ada dalilnya Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu waktu ada satu ulama dikasih buah semangka kalau tidak salah ya, dikasih buah semangka oleh sahabatnya. Satu hari sahabatnya datang dilihat semangkanya belum dimakan. Hari kedua sahabatnya datang lagi belum dimakan. Seminggu semangkanya belum disentuh. Ini suka apa enggak ini? Orang kalau ngasih hadiah kan ingin yang dihadiahkan itu digunakan bermanfaat. Terus ditanya, kamu enggak suka sama semangka? Kata dia, "Nah,
saya tidak ada masalah. Saya mau makan semangka ini. Nah, kenapa sudah berhari-hari tidak kamu sentuh semangka saya ini? Enggak, saya ini baru menemukan hadis Rasulullah itu makan semangka, kata dia. Tapi saya belum tahu caranya Nabi memakan semangka ini gimana, kata dia. Caranya Nabi memakan semangka ini gimana? Karena saya ini tidak mau apa yang saya lakukan itu keluar dari, karena dia betul-betul mau, ya kita tidak usah seperti itu ya, tidak makan apa-apa kita ya. Nah, tapi ini lihat ini, orang ini sampai mau mengikuti Rasulullah SAW, usahanya sampai seperti itu. Nah, kita tidak pakai mikir, ini halal ya langsung masuk perut, sudah ya. Tapi ini orang ini mau mengikuti karena cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai caranya Nabi makan itu seperti apa dia ikuti. Nah, kita harusnya seperti itu. Bukan cuma ini makanan halal atau tidak, makanan halal makan. Nah, saya mau mengikuti makanan ini halal, karena Rasulullah SAW juga menghalalkan ini, dan saya mau mengikuti sampai caranya Nabi makan itu bagaimana. Makanya ditulis di dalam buku, di dalam kitab sampai sunnah-sunnah makan. Caranya makan yang benar itu gimana. Doa sebelum makan, doa setelah makan. Kenapa sih kok di dalam Islam ini kitab ini bahas sampai sedetil-detilnya? Sedetil-detilnya caranya makan aja dibahas. Nah, orang makan saja pakai cara di dalam Islam ini. Pakai doa, habis makan doa lagi. Tengah-tengah makan doa lagi. Kemudian masuk kamar mandi ada caranya. Masuk kamar mandi aja pakai cara. Apa ini yang dimaksud? Supaya semua tindak tanduk kita ini punya ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau kita mau cintanya Allah, ya semua yang kita lakukan itu harus ada ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas itu kalau mau pergi ke Mekah dari Madinah, dia dari Madinah kalau mau pergi ke Mekah, dia melewati satu pohon di perjalanan itu, di perjalanan ke Mekah itu, setiap lewat pohon itu dia mengitari pohon itu satu kali. Jadi naik ontanya itu, ontanya diputarkan di pohon itu satu kali, terus lanjut lagi perjalanannya. Murid-muridnya ikut. Disangka ini mau kemana nih, ikut. Tapi terus jalan lagi. Berapa kali lagi pergi sama Abdullah bin Abbas, lewat pohon itu muter lagi. Tidak ada kegiatan yang dia lakukan, cuma muter di pohon itu, kemudian jalan lagi. Ditanya sama murid-muridnya yang ikut ini, para tabi'in ini. Wahai Abdullah ibn Abbas, ya ibn Abbas, ini apa maksud kamu muteri pohon ini terus jalan lagi? Kata dia, saya juga tidak paham, kata dia. Lah kenapa kamu puteri pohon ini? Ya karena saya pernah berjalan dengan Nabi Muhammad ke kota Mekah, Nabi muteri pohon ini, saya tidak tanya, dia juga tidak memberitahu saya. Yang penting Nabi muter pohon ini terus jalan, ya sudah saya mau ngikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi dia mengikat dirinya sampai perjalanan ke Mekah itu ya muter di pohon itu, tidak tahu apa manfaatnya. Yang penting karena cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti yang disebutkan juga pernah saya ceritakan, Rasulullah pernah diundang makan oleh satu sahabat. Para sahabat itu sebagian ada yang kelaparan, ternyata makanannya yang disuguhkan itu cuma labu itu, sayur labu itu ya. Padahal sebagian perutnya sudah keroncongan ini ya. Mereka itu sebagian besar tidak suka sayur labu. Waktu disuguhkan, yang pertama disuguhi Nabi Muhammad SAW. Mereka lihat Nabi itu makan sayur labu itu dengan lahapnya luar biasa, karena Nabi itu tidak mau mengecewakan hati tuan rumah tadi itu ya. Akhlaknya Rasulullah SAW. Suguhannya cuma sayur labu ini. Kalau di sini sudah kita rasani ini, yang ngundang ini sudah kita gosipin ini misalnya. Ini ngundang apa, tahu saya tidak datang tadi. Tapi Nabi Muhammad SAW itu makan lahapnya luar biasa. Kata sahabat, saya tidak pernah lihat Nabi itu makan selahap itu, sampai sudah habis sayur labunya itu sama Nabi
dikoreti itu ya, pakai jarinya. Nabi itu menunjukkan dia suka sekali dengan buah labu. Kata sahabat, mulai saat itu kami semua suka dengan buah sayur labu. Karena lihat Nabi Muhammad SAW makan sayur labu dengan lahap, hati mereka ini terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu sebabnya sampai di dalam Islam itu semuanya diatur. Semuanya diatur. Karena mau mengikat hidup kita dengan hidup Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mau selamat dalam segala hal, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang tidak jelas itu yang ada dalilnya, dalil kehalalannya untuk orang yang sudah sampai taraf wara', untuk orang awam yang tidak ada dalil keharamannya. Nah, wa makana minasyubuhati asluhut tahrim, sedangkan hal-hal syubhat yang pokoknya asal usulnya adalah haram, yang kamu sudah tahu ini haram, tsumma tara asyak fi hillihi, lalu terlintas di dalam hatimu ini jangan-jangan halal, tapi kamu tahu ini dari sesuatu yang haram, tapi ada lintasan tentang kehalalannya, berarti lebih kuat haramnya. Sama kalau di dalam fikih, kalau tadi orang sudah wudhu, dia ragu-ragu batal atau tidak, ambil yang yakin. Yang yakin adalah sudah wudhu. Tapi kalau dia ragu-ragunya, saya tadi sudah wudhu atau belum ya? Ini lain lagi nih. Saya tadi sudah wudhu atau belum? Berarti asal dari kesucian itu dia sudah meragukan. Saya sudah wudhu atau belum? Ambil belum wudhu. Kamu pergi wudhu lagi. Kalau kamu ragu-ragunya, saya sudah wudhu atau belum? Berarti kamu belum wudhu. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Yang yakin kamu tidak wudhu. Yang ragu-ragu apa? Saya ragu-ragunya, saya sudah wudhu atau belum. Itu yang saya ragu-ragu. Berarti yakinnya kamu tidak wudhu. Tapi kalau ragu-ragunya, saya sudah wudhu, yakin. Tapi saya ragu-ragu batal atau tidak. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Ambil yang wudhu. Sama seperti itu. Kalau kamu asalnya sudah ragu-ragu, yang jelas ini haram, kamu sudah tahu ini haram, ambil yang yakin itu, yang ini haram. Yang ragu-ragu apa? Ini halal atau tidak. Yang yakin ini haram. Ya berarti ambil yang yakin ini barang yang haram, tidak ada rukhsah sama sekali. Untuk orang awam pun, fahadhihi syubhatun yajibu ijtinabuha i'timadan 'alal asl. Ini adalah syubhat yang wajib bagi kamu menjauhinya karena kamu bersandar kepada asal usulnya adalah haram, lebih banyak haramnya. Nah, ini mau saya lanjutkan tapi waktunya sudah lewat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti akan saya beri juga contoh-contoh apa yang dimaksud dari penjelasan Al-Imam Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga kita di sisa umur kita dalam ketaatan dan keridhaan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.